wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Rena Widyadana. Di sini saya akan bahas di Superlab 3. Nah, kalian bisa download dulu di Google Drive, lalu kalian bisa klik di file ini, lalu diklik 2 kali. Nanti kalian muncul seperti ini di Cisco-nya. Nah, di sini saya sudah buka file untuk Superlab 3-nya. Seperti biasa di sini tuh ada instruksi yang akan kita lakukan. Nah, di sini tuh kita akan pertama di satu yaitu basic configuration. Nah, jadi di sini tuh kita ke switch 1. T SW1. Itu enable secret SID. Kita ke router 2. Enable config. Di sini tuh RTR strip 2. Terus enable secret SID. Kita ke switch 2. Enable config SW2. Terus enable secret SID. Lalu kita ke switch 3. Kita enable config SW3. Enable secret SID. Router 4. Enable config hostnya itu RTR 4. Enable secret SID. Di situ kita ke router 1. Enable config hostnya di sini RTR strip 1. Enable secret SID. Kita ke switch 6. Enable config. Lalu di sini host SW6. Enable secret SID. Lalu kita ke switch 5. Enable config hostnya SW5. Enable secret SID. Lalu kita ke switch 4. Enable config hostnya SW4. Terus enable secret SID. Terakhir kita ke router 3. Enable config RTR strip 3. Enable secret SID. Lalu kita akan ke part 2 yaitu konfigurasi data. Nah, ini tuh sebenarnya itu bukan di switch 3 dan RT1, tapi di switch 1 dan switch 2. Dan di situ ada kesalahan di itunya. Dan di sini kita buka dulu switchnya. Ini kita interface rank FA0/1 sampai 3. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 1. Terus power. Lalu kita exit. Di sini kan kita disuruh terangkan. Nah, ini terangkan itu ke router 2. Nah, ini tuh memakai router 4 dan tersebut. Kita tekan interface FA 0/4. Lalu kita tekan switch port mode terang. Lalu switch port terang. Lalu VLAN 1. Lalu kalau sudah, kita akan konfigurasi di router 2-nya. Di sini yang mengarah ke switch 1 itu FA0 ini. Nah, di sini kita nyalakan dulu portnya dengan interface FA0/0. Terus 0/7. Maksudnya kita akan membuat sub interface untuk VLAN satunya. Nah, di sini kita interface FA0/0.1 untuk VLAN 1. Lalu encapsulation hubungan Q1. Lalu IP address-nya di sini tuh 1.4. Nah, di sini tuh kita akan menggunakan alamat IP yang pertama dari setiap VLAN-nya. Jadi IP address 192.168.1.1. Lalu baru subnetnya. Lalu kalian bisa di sini, kalau di servernya untuk desktop, kita akan menambahkan IP-nya. Nah, karena di sini range server kita disuruh menggunakan 2.192.168.1.2. Lalu subnet mask dan dulu activate-nya itu 192.168.1.1. Nah, lalu untuk range servernya itu kita memakai
yang ini 1.2. Lalu kita pasang juga di server web server. Ini kita disuruh untuk masang 1.3. 192.168.1.3. Terus default gateway-nya 192.168.1.1. DNS-nya 168.1.2. Terus kita di ML servernya 192.168.1.4. 168.1.1 dan servernya 192.168.1.2. Terus selanjutnya kita bisa cek tambahkan ping antar servernya, dan di sini akan coba dari server ke web server successful. Lalu ini juga sudah successful. Lalu kita lanjut ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking in switch 2, access point, dan router 4. Di sini itu ada VLAN-nya 3 dan 4. Nah, di sini kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu. VLAN 2 dan VLAN 2. Lalu VLAN 3 dan VLAN 3. VLAN 4, terus VLAN 4. Lalu di sini kan kita akan masukkan device-nya. Nah, untuk device Panasys 2 itu VLAN 2. Di sini kita exit terlebih dahulu. Kita masuk interface FA0/2. Switchboard mode access, switchboard access VLAN 2. Nah, salah. Lalu spanning purpose. Lalu exit. Lalu kita lihat lagi. Di sini kan FA akses 3 dan akses 4. Nah, di sini tuh berarti di VLAN 3. Kita interface size 3 sampai 4. Switchboard mode access, switchboard access VLAN. Lalu spanning purpose. Kita exit. Kita interface range FA 0/5 sampai 6. Lalu switchboard mode access, switchboard access VLAN 4. Lalu scanning purpose. Nah, di sini lalu kita itu disuruh konfigurasi trunk. Nah, lalu di sini itu kita terhubung ke oleh FA 0/1. Sini kita exit dulu. Lalu kita interface FA 0/1. Switchboard mode trunk. Switchboard trunk lalu VLAN 2 sampai 4. Lalu saja kita akan melakukan konfigurasikan juga di access point. Dan di sini kita buka access point-nya. Config, lalu kita ke port 1. Nah, di sini untuk ID-nya itu kita pakai Sekolahan Academy. Automatic itu pakai WPA PSK. Terus untuk passwordnya itu pakai 1234567. Nah, kalau sudah kita juga konfigurasi di smartphone-nya. Nah, ini ke smartphone 0. Sini aku config, terus kita ke wireless. Nah, untuk SSD-nya itu juga sama. Sekolahan Academy. Kita pilih ini juga. Nah, untuk passwordnya itu 1 sampai 6. Itu 8. Nah, terus ke yang sudah ada kabelnya, kita ke smartphone 1. Kita config wireless. Nah, di sini kita pakai nama Sekolahan Academy. Terus ini WPA spesifik, ini 1234567. Ini sudah ada kabelnya. Kita smartphone ini. Config. Terus wireless. Default ininya. Sekolahan
Academy. Terus ini pakainya WPA ini, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini. Nah, kita konfigurasi ke router 4. Enable SID config. Nah, di sini yang mengarah ke switch 2 itu EVA 1/4. Nah, di sini kan nyalakan dulu portnya interface EVA 1/0. Terus kita no S ya. Dan lalu kita exit, kita buat sub interface-nya interface EVA 1/0.2. Lalu encapsulation 22. Lalu kita masukkan IP-nya 192.168.1.2.1 jelasnya. Kita exit. Lalu interface EVA 1/0.3. Lalu encapsulation .1q.3. IP address 192.168.3.1.255. Lalu kita masukkan lagi interface EVA 1/0.4. Lalu encapsulation .1q4. Lalu IP address-nya 192.168.1.255.255.255.0. Maaf, salah. Lalu kita buka router 4-nya. Kita exit. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN. Lalu untuk networknya itu 192.168.2.0 jelasnya. Lalu default rootnya 192.168.3.1. Lalu DNS-nya 192.168.1.2. Lalu kita exit. Nah, kita akan konfigurasi sampai VLAN 4. Nah, di sini saya sudah konfigurasi dari VLAN 2 sampai 4. Nah, lalu di sini tuh kita itu disuruh untuk konfigurasi execute IP. Nah, di router 4 itu DHCP. Nah, di sini kita akan ketikkan IP DHCP exclude 192.168.2.1. Lalu 3.1 dan 4.1. Nah, lalu kita coba cek IP-nya di sini. Saya coba ke PC 8 ke desktop IP configuration. Kita ke klik yang DHCP. Ini sudah ada. Kita coba di PC 10. Nah, di sini sudah ada. Kita coba cek di smartphone. Ini sudah ada. Nah, sekarang kita akan coba ping. Tapi saya di sini kan dilihat dulu. Di sini saya coba smartphone 0 ke PC 8. Kita ulangi lagi. Nah, ini sudah successful. Nah, sekarang kita akan coba dari PC 8 ke PC 10. Pada awalnya itu memang valid. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Lalu kita lanjut ke part 4. Konfigurasi VLAN dan traffic di switch 3 dan router 4. Jadi di sini kan. Itu ada 5, 6, sama 7. Nah, kita buka dulu switch 3-nya. Nah, di sini itu buka VLAN-nya 5 sampai 7. VLAN 5, 6, VLAN 5. VLAN 6, VLAN 6, 7, VLAN 7. Lalu kita exit. Lalu kalian ketikkan interface rank FA 0/5, 4 sampai 5. Lalu switch port mode akses.
switchboard akses VLAN FA0/2 sampai 3. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 6 Pro exit. Terus interface rank FA0/6 sampai 7. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN Pro exit. Lalu kalian bisa ketik to show VLAN brief. Nah, di sini. Nah, di sini tuh sudah ada untuk semua interface-interface-nya. Lalu kita ke router 4. Jadi kita akan menyalakan interface FA0. Interface FA0/0. Lalu no shutdown. Lalu exit. Nah, lalu kita baru membuat subinterface-nya VLAN 5 sampai 7. Interface FA0/0.5. Lalu encapsulation 1.5. Lalu IP-nya IP-nya ini ya. 192.168.5.1. Lalu sobat mas. Lalu kita exit. Kita buat sampai 7. Saya sudah konfigurasi sampai yang ke-7. Nah, lalu kita konfigurasi IP DHCP-nya coba. IP DHCP full VLAN 5. Lalu network 192.168.5.0 terus 255. Lalu default routernya 168.5.1. Lalu DNS-nya kita pakai 1.2 199. Di sini saya sudah konfigurasi sampai VLAN 7-nya. Sekarang kita konfigurasi untuk exclude. Kita IP DHCP exclude 192.168.5.1 lalu 6.1 7.1. Dan sekarang kita akan coba cek di PC 15. Nah, ini sudah ada IP-nya. Kita coba PC 12. Di sini juga sudah ada. Coba di PC 16. Di sini sudah ada juga. Lalu kita akan coba ping. Ini bisa ini. Violet kita akan coba lagi. Nah, ini di sini sudah successful ya teman-teman. Ini kita ke part 5 yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di sys 4, 5, 6 dan router 3. Jadi kita akan konfigurasi di sini. Nah, sekarang kita akan konfigurasi juga di sys 6-nya. Nah, di sini ada VLAN 8, 9, 10. VLAN 8. VLAN 8. Dan VLAN 9. Lalu VLAN 10. Dan VLAN 10. Lalu VLAN 11. Dan VLAN 11. Lalu kita akan memasukkan interface-interface-nya. Nah, di sini kita ke VLAN 8 itu FA0/10 dan FA0/9. Kita isi dulu. Yang FA0/9 sampai 10. Lalu siswa mode akses. Mode akses VLAN 8.
lalu spanning tree purpose, lalu exit. Nah, kita lihat di VLAN 9. Di sini tuh Eva0/7 sama Eva0/8. Interface range Eva0/7 sampai 8. Lalu switchport model akses, switchport akses VLAN 9, lalu span deep akses. Lalu kita exit. Lalu kita dilihat di VLAN 10, di sini tuh adalah VLAN berapa ini? Ini VLAN 5. Interface range Eva0/5 sampai 6. Lalu switchport model akses, switchport akses VLAN 10. Lalu spanning tree purpose. Lalu kita exit. Kita lihat di VLAN 11. Di sini tuh Eva0/7 4 ini. Interface range Eva0/3 sampai 4. Lalu switchport mode akses, switchport akses VLAN 11. Lalu kita akan melakukan juga, kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 2. Switchport mode terang, lalu switchport terang allow VLAN 8 sampai 11. Lalu kita konfigurasi juga di ini ada 3 VLAN, yaitu VLAN 11, 12, 13. Kita buat VLAN 11 dan VLAN 11, VLAN 12, VLAN 12, dan VLAN 12, lalu VLAN 13, dan VLAN 12. Lalu kita akan masukkan inputnya di sini pada VLAN 11 itu Eva0/4 dan 8 dan 7. Interface range Eva0/7 sampai 8. Switchport akses VLAN 11. Lalu spanning tree purpose. Exit. Kita lihat di VLAN 12 di sini tuh 5 sama interface range Eva0/5 sampai 6. Lalu switchport mode akses, switchport akses VLAN spanning tree purpose. Lalu kita lihat di VLAN 30, VLAN 13. Nah, di sini tuh Eva 3 dan 4. Interface range Eva 3 sampai 4. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 12. Spanning tree purpose. Di sini kita juga akan mengkonfigurasikan terangnya. Di sini terangnya juga 2 arah ke 2 switch 6 dan switch 4. Perhatikan interface 0/1 sampai 2. Switchport mode terang, switchport terang allow VLAN 11 sampai 13. Sekarang kita akan menjalankan konfigurasi di switch 4. VLAN 8 sampai 13 juga. Nah, di sini untuk mempercepat saja. Di sini saya sudah konfigurasi sampai VLAN 13. Di sini Eva0/1 sampai 3. Lalu switchport terang allow VLAN 8 sampai 13. Sekarang kita konfigurasikan di router 3. Nah, di sini yang mengarah ke sistem itu Eva0/0. Kita nyalakan dulu interface Eva0/0, lalu shutdown.
Lalu kita akan buat sampai interface-nya. Kita exit dulu, kita interface 0/8, lalu encapsulation.onq8. Kita masukkan IP-nya 268.8.1. Lalu kita exit. Lalu kita akan buat VLAN sampai 13. Nah, di sini saya sudah membuat konfigurasi dari VLAN 8 sampai VLAN 13. Sekarang kita akan buat IP DHCP-nya. Di sini kita disuruh membuat IP DHCP dari NetScript-nya. IP DHCP full VLAN 8 dulu. Lalu network 192.168.8.0. Lalu default router 192.168.8.1. DNS saya sudah konfigurasi dari VLAN 8 ke VLAN 13. Sekarang kita konfigurasi email. Lalu 10.1, 11.1, 12.1, dan 13.1. Sekarang kita coba cek IP DHCP-nya. Nah, berarti saya di sini akan coba di VLAN 8 dulu. Kita copy C28. Sudah ada. Lalu kita coba di VLAN 9. Ini juga sudah ada. Nah, ini sudah IP DHCP. Di sini saya akan coba ping. Kita tidak saja ini buat dari PC 28 ke PC 20. Awal-awal memang violet ya mungkin. Kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Nah, sekarang kita lanjut ke part 6, yaitu kita konfigurasi Rapid PV ST. Nah, di sini kita konfigurasi di switch 4, 5, dan 6. Nah, di sini kan ada 3 switch yang terhubung. Nah, berarti ini tuh bisa menjadi looping kalau kita tidak blokir salah satu bitnya. Nah, di sini kita masuk ke switch 4-nya dulu. Mode Rapid PV ST, saya akan copy dulu. Kita akan konfigurasikan juga di switch 5. Kita paste saja. Kita ke switch. Konfigurasi 3 switch 4-nya lagi. Nanti kan spanning tree model repeat OTD. Nah, sekarang kita ketikkan main strip 3 VLAN. Kita cek dengan do show spanning strip 3. Di sini VLAN satunya ada, VLAN 8 ada, 9 ada, 10 ada, 11 ada, 12 ada, 13 ada. Lalu kita lanjut ke part 7, yaitu konfigurasi point-to-point addressing between router. Di sini kita tuh akan konfigurasi IP address data simulator. Lalu kita yang ini, lalu kita coba melakukan ping routernya. Di sini kita mulai dari router 1. Interface SE3/0. Lalu untuk IP-nya lalu
untuk sub busnya itu di sini tuh slash 30. Oke. 255, 255, 255, 255. Ketika no shutdown, exit. Lalu kita konfigurasikan yang mengarah ke sini. Nah, di sini SH2 sampai 0. IP-nya tuh smooth. Interface SE2/0. Address 10 10 10.9, lalu 25 255 255.252. Lalu ketika no shutdown. Lalu kita konfigurasikan di router 2-nya. Di sini yang mengarah ke router 1 itu SE2/0 dan ambis 2.2. Interface SE2/0, lalu IP address 10.10.10.2 255 255 2. Lalu ketika no shutdown. Lalu selanjutnya mengarah yang ke router 4 yaitu SE3/0 IP SE3/0 IP address 10 10 10.5. No shutdown. Lalu kita akan lanjut ke router 4. Dan sini akan ketikkan dulu yang mengarah ke router 2. Ini SE3/0 dan IP-nya seperti SE3/0 IP address 10 10 10.6. No shutdown. Mengarah ke router 3. SE2/0 dan sekarang kita konfigurasi di router 3-nya. Interface SE3/0, terus IP address 10 10 10. Lalu no shutdown. Lalu exit, lalu interface SE yang mana kartu 1 SE2/0 IP address 10 10 10 10, lalu 255 255 255 252. No shutdown. Exit. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan konfigurasi benar, yaitu kirim paket antar routernya. Kita lihat dulu. Kita akan coba dari router 2 ke router 1. Successful. Sekarang kita coba lagi dari router 4 ke router 3. Ini juga sudah successful. Maksudnya kita akan 48 yaitu konfigurasi SPF di router. Jadi kita dulu konfigurasi di semua router sedangkan IP-nya itu 1. Nah, sekarang kita coba cek networknya. Kita buka router 1 dulu. Kita exit. Ini kita router SPF 1. Lalu di sini itu ada 2, itu router 2 dan mengarah ke router 3. Nah, jadi sini kita akan melakukan yang router 2. Itu seperti itu 1 dan seperti itu, maka ini seperti itu. Lalu broadcastnya itu 130, berarti pakainya 0.0.0.3, areanya 0. Kita konfigurasikan juga yang mana ke router 3. Di sini berarti levelnya 10. Nah, kita konfigurasikan di router 2-nya. Ini ada 3 jalur yang mengarah ke router 1 dan 10. Kita exit dulu. Kita ketikkan router OSPF1. Lalu networknya 10.10.10.0, berikutnya 3, area 0. Lalu yang mengarah ke router 4, ini itu 5, ini 6, ini berarti 10. Lalu kita konfigurasikan untuk yang switch 1. Nah, ini kan di sini kan ada VLAN 12, jadi kita ketikkan
network 192.168.1.0 berikutnya 0.0.0.255 areanya 0. Lalu kita akan konfigurasi kan di router 4. Kita exit dulu, kita interface router OSP F1 networknya kita mengarah ke router 2 dulu 10.4 000 lalu kita untuk router 3 di sini kita gambar berarti 12. Lalu kita di sini kan ada VLAN 2 sampai 7. Network 192.168.2.0 000.255 lalu areanya 0. Lalu kita sampai ke VLAN 7. Nah, di sini saya sudah membuat visual router 3-nya. Sekarang kita jalur arah ke router 1 dan router 4. Lalu ada yang ke VLAN-VLAN-nya. Router SPF 1. Nah, di sini kan kita konversi ke router 4 dulu. Network 10.10.10.12 titik ya areanya 0. Kalau yang area 1 ini berarti ke T8. Sekarang kita akan konfigurasikan untuk VLAN-nya. Dan di sini tuh ada VLAN 8 sampai 13. Network 192.168.0.000 areanya 0. Kita sampai 13. Nah, sekarang kita akan coba cek. Di sini akan coba cek di router 3 saja to show IP OSPF neighbor. Sekarang di show IP route, IP-nya seperti ini. Jadi ada 10.0 lalu 10.4. Lalu di sini juga sudah ada yang VLAN 1 sampai 13. Nah, sekarang kita akan coba ping antar PC-nya. Coba dari smartphone ke PC 28. Sudah successful. Dan lalu kita lanjut ke part 9 yaitu Kavigo DNS Web Server. Di sini saya akan delete dulu. Dan di sini kita ke DNS server. Kita buka. Kita ke service, lalu ke DNS dulu. DNS kita on dulu. Yang di sini tuh tipenya record dan di sini namanya Academy sekolahan.id. Untuk IP-nya itu 192.168.1.3. Lalu kita add. Kita buat untuk CNAME-nya. Lalu ini www.academy.sekolahan
.id. Lalu hostnya itu di sini academy.sekolahan.id. Lalu kita add. Nah, lalu kita buat yang judul ya, record mail academy.sekolahan.id. Habisnya itu 192.98.1. Lalu kita add, buat sinamnya lagi. www.google.com. Lalu untuk hostnya itu google.com. Lalu kita add. Lalu kita buka web servernya. Kita ke service. Kita ke HTTP. Nah, di sini pastikan sudah on semua. Lalu kita ke index HTML, kita pilih edit. Nah, seperti yang video sebelumnya, di sini Cisco pakai CSS, kita klik ganti. Akademi sekolahan. Ini saya copy saja. Lalu kita save. Yes. Nah, terus saya di sini kirim paket di TNS ke PC 8. Ini sudah successful. Nah, sekarang kita coba ping. www.academy.id. Nah, awal-awal emang request timeout, tapi ini jadi TTL. Nah, sekarang saya akan cek lagi ke PC 20. Lalu kita ke web browser. Nah, di sini kita academy.sekolahan.id. Lalu kita go. Nah, di sini sudah ada itu Akademi Sekolahan ID-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke part 10, itu configure email server. Nah, email server kita di sini kita itu akan membuat user. Nah, user itu user 1 dan user 2. Nah, jadi di sini kita ke email servernya. Service. Kita ke bagian email. Nah, pastikan ini sudah on semua. Lalu domain itu pakainya academy.sekolahan.id. Nah, kita klik set. Usernya kita di sini pakai user 1 dulu. Di sini untuk passwordnya 123. Dan sini kan ada tanda plus, kita klik. User 2. Passwordnya itu 456. Nah, lalu di sini kita akan konfigurasikan di PC 1. Nah, kita ke PC 1. Di sini kita masuk ke email. Username-nya itu kita jadikan user 1. Untuk email address-nya itu user 1
mail.sekolahan.id. Lalu incoming mail servernya kita pakai mail academy sekolahan.id. Lalu untuk auto email servernya itu pakai mail sekolahan.id. User 2, user 1, passwordnya itu 123. Academy. Kita bisa save. Lalu kita coba di PC 2. IP configuration. Jadi kita pilih DHCP. Sudah ada. Terus sekarang kita ke email. Jadi untuk username itu pakai user. Email addressnya itu user mail.academy.sekolah. Incomingnya semua mail academy.sekolahan.id. Ini juga sama mail academy.sekolahan.id. Nah untuk username-nya itu 2, passwordnya 456. Lalu kita save. Terus sekarang kita ke Compose. Itunya itu user 1 academy.sekolahan.id. Lalu subjeknya di sini saya akan ketikkan halo. Lalu kita klik send. Lalu kita ke PC satunya. Kita ke part 11 yaitu configure access list. Kita akan router 2. Nah, di sini kita 102. Nah, di sini kita ke router 2-nya. Akses replace 102. Deny IP 192.168.2.0.000.255. Lalu host untuk server 1.4. Lalu kita interface FA 0/0.1. Kita ketikkan IP akses strip group 102. Kita exit akses strip list 102. Sekarang kita konfigurasi yang akan disesuaikan. Jadi permit IP any. Nah sekarang kita akan coba ping. Command prompt ping academy.sekolahan
sudah bisa. Sekarang kita coba untuk web server, browsernya. www.akademi.sekolahan.id. Lalu kita go. Nah, di sini sudah ada, masih ada ya Akademi Sekolahan ID. Nah, ini VLAN 15 itu masih bisa. Sekarang kita akan coba di VLAN 2. Misalnya di smartphone now. Kita akan coba print di command prompt. Ping 192.168.1.3. Nah, ini THU. Karena 1.3 itu kan IP milik grupnya. Dan sekarang kita akan coba cek juga web browsernya. Jadi kita coba klik Akademi, www.akademi.sekolahan.id. Nah, di sini itu kan tidak ada ya, tidak muncul apa-apa karena itu sudah diblokir. Nah, itu nanti bisa tulisan RTO atau request timeout. Nah, di sini kan komisinya itu kan hanya 96%. Kita coba cek result. Di sini untuk konfigurasi yang DNS server dan juga yang ada di web server dan juga yang ada di DNS itu tidak masuk. Sekian, terima kasih atas pembahasan di Superlab 3 ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.